Halo, kembali lagi bersama kami Sinema Akhir Pekan. Kali ini kami akan kembali merangkum sebuah film Korea yang dibintangi Don Lee. Film ini bercerita tentang aksi anggota kepolisian yang berusaha menangkap penjahat psikopat yang dengan spesifik mengincar turis-turis asal Korea. Nah, sebelum cerita kami mulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan inilah di awal cerita menampilkan aksi komplotan penjahat di Vietnam yang dipimpin pria bernama Kang Hae Sang yang menculik turis muda asal Korea bernama Choi Yong-gi. Modus yang mereka pakai adalah berpura-pura menjadi tour guide dan kemudian menyekap sandranya untuk meminta tebusan. Sementara di sisi lain, pemeran utama dalam film ini yaitu seorang polisi yang bernama Don Lee memperlihatkan kekuatannya saat melumpuhkan preman yang ngamuk di minimarket. Dengan entengnya, Don Lee menghajar preman itu dan kemudian mengamankannya. Keesokan harinya, Don Lee diberi perintah untuk bertugas ke Vietnam, menyelidiki anggota Kang Hae Sang bernama Yu Jung Hoon yang menyerahkan diri kepada polisi di sana. Singkat cerita, berangkatlah Don Lee dan kapten ke Vietnam. Don Lee pun menginterogasi Jung Hoon kenapa ia menyerahkan diri ke polisi. Jung Hoon menyerahkan diri karena ia akan dibunuh oleh pria yang bernama Jong Do. Namun Jung Hoon tidak terus terang alasan kenapa dirinya diincar oleh Jong Do. Setelahnya Don Lee pun menuju rumah Jong Do, dan betapa kagetnya mereka berdua melihat Jong Do sudah tewas dibunuh. Don Lee pun kembali menemui Jong Hoon. Ia memaksa Jong Hoon supaya memberitahu apa yang sebenarnya ia sembunyikan. Jong Hoon kali ini jujur. Ia bercerita bahwa saat menculik Choi Yong-gi ada sedikit perselisihan karena Kang Hae Sang menganggap uang tebusan dikorupsi oleh Jong Do, hingga si Choi berhasil kabur. Namun ia kembali ditangkap, tapi si Choi langsung dibunuh oleh Kang Hae Sang. Melihat kesadisan Kang Hae Sang, tentu saja itu membuat Jong Hoon ketakutan dan akhirnya ia kabur dan langsung menyerahkan diri ke polisi untuk berlindung dari ancaman Kang Hae Sang. Sementara itu, orang tua Choi Yong-gi pun tak tinggal diam. Ia mengirim preman untuk menghajar Kang Hae Sang di tempat persembunyiannya. Namun mereka malah mati konyol setelah Kang Hae Sang dan satu bawahannya menghabisi satu persatu preman suruhan orang tua Choi Yong-gi tersebut. Hingga datanglah Don Lee dan kapten di tempat tersebut. Kang Hae Sang tanpa basa-basi langsung membacok kapten. Don Lee pun melawan dan langsung menghajar Kang Hae Sang. Namun bawahan Kang Hae Sang berhasil mengganggunya, hingga akhirnya Kang Hae Sang mampu lolos melarikan diri. Ia pun menuju Korea untuk membalas dendam kepada orang tua Choi Yong-gi yang telah berani mengirim preman dan mengambil uangnya. Di Korea, Don Lee dan para rekan polisinya ikut melayat ke pemakaman Choi Yong-gi. Namun ia harus segera pergi lantaran mendapat suatu laporan pembunuhan. Namun itu hanyalah sebuah pengalihan. Ternyata Kang Hae Sang sudah berada di tempat pemakaman Choi Yong-gi. Ia pun menyamar sebagai anggota keamanan orang tua Choi Yong-gi. Dan ketika mereka bertemu di lift, Kang Hae Sang pun langsung beraksi. Ia menghajar penjaga dan langsung menculik orang tua Choi Yong-gi. Kali ini Kang Hae Sang dibantu oleh dua preman lokal yang pada awal film tadi dihajar oleh Don Lee. Ibu Choi Yong-gi pun menuju kantor polisi untuk melaporkan penculikan suaminya oleh Kang Hae Sang. Di sana Kang Hae Sang kembali meminta tebusan uang untuk melepaskan sandranya. Namun ibu Choi Yong-gi tak sebodoh yang Kang Hae Sang kira. Ia sangat pintar dalam bernegosiasi, hingga Kang Hae Sang pun mengikuti cara yang ibu Choi Yong-gi itu arahkan. Wanita itu pun ditemani orang suruhan Don Lee yang bernama Jang Isu untuk menyupirinya. Sementara para polisi juga ikut mengamati dari jalan. Mobil yang membawa ibu Choi Yong-gi dan koper berisi uang pun diikuti dua preman suruhan Kang Hae Sang. Namun mereka mulai curiga ada polisi yang mengikutinya dari belakang. Kemudian Kang Hae Sang menelpon ibu Choi Yong-gi dan memintanya putar balik. Tentu saja para polisi sempat panik. Kemudian Kang Hae Sang kembali meminta mobil ibu Choi Yong-gi kembali putar balik.
Hingga satu polisi akhirnya sampai di tempat Kang Hae-sang menyandera ayah Choi Yong-gi. Di sana, ia langsung berniat membawanya keluar. Namun tiba-tiba Kang Hae-sang datang dan langsung menghajar polisi itu dan kemudian ia kabur meninggalkan sandranya. Hingga datanglah kapten yang langsung menyelamatkan ayah Choi Yong-gi dan anggotanya yang terluka. Sementara itu Kang Hae-sang menelpon preman suruhannya. Ia mengarahkan mereka agar bisa menghindar dari kejaran polisi. Namun dua preman itu malah berkhianat. Kali ini mereka berniat mengambil uang yang ada di dalam koper itu untuk mereka sendiri. Kemudian mereka menghadang laju mobil ibu Choi Yong-gi, namun Jang Il-soo mampu menghindar dan kemudian masuk menuju parkiran sebuah mall. Satu preman itu pun mengejar Jang Il-soo, sedangkan satunya lagi mengejar ibu Choi Yong-gi yang masuk ke mall. Jang Il-soo pun menghempaskan preman itu, namun ia malah kabur lari membawa uang dalam koper. Sementara itu, ibu Choi Yong-gi berhasil ditangkap, namun datanglah Don Lee yang menghajar preman itu dan langsung melumpuhkannya. Di sisi lain, mobil Jang Il-soo ditabrak oleh Kang Hae-sang. Ia pun dikejar Kang Hae-sang namun berhasil kabur dengan menaiki sebuah taksi. Namun di malam harinya, ia harus kembali bertemu dengan Kang Hae-sang dan berhadapan satu lawan satu dengan penjahat psikopat itu. Awalnya Jang Il-soo sempat berniat melawan, namun nampaknya ia berpikir dua kali. Daripada mengamankan uang dalam koper, ia harus mati oleh Kang Hae-sang. Jang Il-soo pun dengan berat hati merelakan koper berisi uang itu harus direbut Kang Hae-sang. Namun ia mengabari Don Lee bahwa Kang Hae-sang kabur dengan menaiki sebuah bus. Para polisi pun menghadang jalan di mana bus itu akan lewat. Dan akhirnya Don Lee berhasil menghentikan bus yang dinaiki oleh Kang Hae-sang. Di dalam bus tersebut mereka pun berduel. Kang Hae-sang dengan pisaunya melawan Don Lee dengan tangan kosong. Walaupun sempat disabet pisau, Don Lee mampu menghadapi Kang Hae-sang dan terus menghajar Kang Hae-sang habis-habisan di dalam bus. Don Lee pun kemudian menendang Kang Hae-sang sampai ia terpental menembus kaca bus. Dengan sempoyongan, Kang Hae-sang masih bisa melawan dan sempat-sempatnya mengancam akan membunuh Don Lee dan keluarganya. Mendengar hal tersebut, tentu saja Don Lee langsung membogem wajah Kang Hae-sang hingga akhirnya ia tak berdaya dan langsung diamankan oleh polisi. Kemudian Don Lee menelpon Jang Il-soo dan ternyata aksi kabur Jang Il-soo hanyalah pancingan dari Don Lee agar bisa menangkap Kang Hae-sang. Dan akhirnya film pun tamat. Terima kasih telah menonton Sinema Akhir Pekan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai bertemu lagi di rangkuman film berikutnya.